Oke, baik. Kalau ada yang tanyakan, silakan lanjutkan ya, ditanyakan. Saya akan coba melanjutkan terlebih dahulu ya. Kita sudah memahami, belajar terkait dengan tadi bagaimana terkait dengan pemusatan data, variasi dari data, kemudian eksplorasi data, salah satunya menggunakan diagram distribusi sebaran frekuensi, dan membandingkan data menggunakan Z-score sebenarnya yang lebih terstandarkan. Nah, kemudian sekarang, Z-score ini ya kembali lagi bahwa selain kita untuk membandingkan data, untuk tahapan-tahapan selanjutnya dalam statistika kita umumnya banyak nanti menggunakan normal baku, Z-score. Berapa peluangnya, berapa benar nggak, misalkan kita mau menguji hipotesis nilai tengah rata-rata ujian itu misalkan 90, itu bisa pakai Z-score, atau kita mau misalkan mencari jumlah sampel yang ideal, itu bisa pakai Z-score ya. Seperti itu ya. Kelanjutan nanti selanjutnya kita akan banyak menggunakan istilah Z-score itu atau normal baku. Kemudian normal baku ini ada tabelnya ya, tabel khusus normal bakunya ya, peluang-peluang dari tabel normal baku. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi data menggunakan plot kuartil, yaitu ada Q1, Q2, dan Q3 ya. Q2 ini ya, kalau cara mencari median Q2 ini kan data kalian urutkan terlebih dahulu ya. Kemudian cari data yang posisinya di tengah-tengah. Kalau data tersebut ganjil, misalkan ada 9, posisi tengah-tengah mudah ya, ada di angka data kelima. Nah, jika posisi tersebut adalah genap, maka posisinya adalah tengah-tengahnya, dirata-ratakan. Itu median. Kemudian setelah median, kita punya Q3 dan Q1 ya. Untuk Q3, kuartil 3 itu adalah di kanannya 25%, di kirinya 75%, dan Q1. Ini adalah terkait dengan kuartil, Q1, Q2, Q3, nilai minimum, maksimum, dan median ya. Nah, kuartil ini ya mencerminkan, mengidentifikasikan data ya, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, median berapa, Q1, Q2 berapa. Dan ini ya, ini menentukan posisi ya, posisi data kita ya. Posisi data kita ada di mana, misalkan kalau kalian ujian ya, saya Q2, misalkan Q2 rata-ratanya di medianya ada di 80. Nah, ketika 80, posisi saya di mana nih datanya? Di sini atau di sini? Itu bisa terlihat. Itu untuk kuartil. Nah, kuartil ini kemudian bisa digunakan ke dalam box plot. Box plot ya, diagram box plot. Nah, diagram box plot ini ya menggambarkan ya, dia ada menggambarkan minimum di sini. Minimum ini minimum data ya, kemudian ada minimum lazim ya, ada minimum lazim ya. Ini minimum lazim ini adalah batas data ketika dinyatakan sebagai outlier ya. Ketika di atas ini disebut outlier ya, outlier. Kemudian ada maksimum ya, kemudian ada maksimum lazim. Nah, ketika ada data-data di sini, maka dia disebut outlier ya. Jadi box plot ini ya, maaf izin motong Pak. Oke, siap, silakan Mbak. Ada yang masih di waiting room Pak. Oke, sorry, mohon maaf ya, langsung ini ya. Oke, sebentar. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Masih ada lagi? Ada lagi ya, satu orang lagi ya. Nanti mohon dikabari ya, jika ada yang masih di waiting room, mohon maaf ya. Saya tadi langsung ke screen sharing. Oke, mohon dikabari ya, jika masih ada yang di waiting room ya. Siap. Baik. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi box plot ini, jadi ketika misalkan saya tampilkan nih, kalian tolong apa sih yang bisa kalian dapatkan dari box plot? Baca box plot itu seperti apa? Nah, box plot ini bacanya kita bisa mengidentifikasi nilai minimum, nilai maksimum, ya, maksimum lazim, minimum lazim. Nah, apakah dia ada outlier atau tidak? Ya, kemudian Q1, Q2, dan Q3 di sini ya. Nah,
Q1, Q2, Q3. Kemudian ada range. Range ya. Range-nya adalah Q1 min Q3, range-nya di sini Q3 min Q1 di sini ya. Nah, range ini bisa menentukan dia maksimum lajim atau minimum lajimnya. Nah, jadi box plot ini ya mencerminkan tadi ya, ada nilai maksimum, lajim, minimum lajim, kemudian untuk melihat outlier ada, dan dia mediannya di mana. Dan dia bisa sebenarnya bisa ngelihat juga dia menjulur kemana ya. Kalau kalian lihat seperti ini, ada pencilan di sini banyak, itu saya kira dia menjulurnya ke kanan ya sebenarnya. Jadi ketika kita sampaikan misalkan ada latihan tertentu tadi di Triola juga sebenarnya ada di nomor sekian ya, bahwa apa sih yang kalian baca dari box plot ini. Box plot ini seperti ini bacanya ya, ada minimum, maksimum lajim dan lain. Cara menentukannya sini ya, gampang ya. Untuk Q2 di mana, Q1-nya di sini, rumusnya Q3 rumus ini. Kemudian untuk minimum lajim di sini Q1 min 1,5 IQR ini range ya, Q3 min Q1 ya. Kemudian ada juga di sini Q3 plus 1,5 dikali range Q3 min Q1 ya. Ada maksimum outlier atau tidak. Nah, terkait dengan box plot ini ya, box plot ini bisa juga untuk membandingkan data ya. Ketika kita punya dua gugus data, kemudian kita buatkan box plotnya, kita sandingkan, nah kita bisa nih membuat persandingan. Mana sih kira-kira kalau misalkan dari data UTS ya, semakin besar nilai kan semakin bagus ya, kita bisa sandingkan apakah Q2-nya dinilai besar, kemudian apakah banyak dinilai maksimum atau seperti apa. Itu kita bisa sandingkan terkait dengan box plot. Karena box plot ini sudah merangkum ya, dia ada Q2-nya ya, ada Q1-nya, ada Q3-nya yang memang cukup robust ya. Karena dia menggunakan median, maka box plot ini cukup kekar ya, tidak dipengaruhi oleh outlier. Outliernya dia teridentifikasi sendiri. Bedakan dengan dia menggunakan rata-rata. Ya, outliernya dia teridentifikasi sendiri di luar ya. Di luar sini dia teridentifikasi sendiri ya, sehingga dapat tuh ya ketahuan ketika kita sandingkan mana sih kalau menurut kalian yang terbaik. Nah, bisa dilihat dari Q2-nya, nanti Q2-nya berapa, kemudian dia banyak dinilai maksimum atau tidak ya. Tergantung nanti misalkan data ini data apa. Kalau data UTS harusnya semakin besar semakin bagus. Atau kalau data yang semakin kecil semakin bagus, data apa? Data pelanggaran perpajakan misalkan, data pelanggaran perpajakan, pidana perpajakan misalkan, semakin kecil mereka semakin bagus, misalkan mengidentifikasikan kepatuhan perpajakannya tinggi. Itu bisa ya, terkait dengan box plot ya. Oke, saya lanjut. Ada yang ditanyakan terkait dengan box plot? Nah, ini mirip mengulang yang kemarin ya, saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan banyak berbicara di sini ya. Untuk selanjutnya di normal ya. Kita menggunakan data normal untuk menguji, data normal untuk uji hipotesis dan lain-lain. Kita banyak menggunakan uji normal baku ini ya. Nah, normal baku ini ada tabel normal bakunya nantinya ya. Ini ada terkait dengan distribusi data. Kemarin kita sudah sampaikan ini adalah seragam sama semua ya, seragam kalau di box plotan seperti ini sama semua. Kemudian normal sama ya, median di tengah-tengah. Nah, kalau menceng kanan ya, kalau di box plot dia ya mediannya lebih ke arah kiri, dan di sini ada pencilan. Nah, kalau menceng kiri mediannya lebih ke arah kanan ya, dan dia ada di banyak pencilan di sini. Nah, ini adalah bagaimana cara eksplorasi data sebenarnya. Jadi ketika kalian akan mengeksplorasi data, karena eksplorasi data ini perlu mungkin ya inovatif, kreatif, mau menggunakan apa nih kira-kira saya mengidentifikasi data ini. Mirip misalkan saya mau menggambarkan, kemarin saya sampaikan misalkan saya mau menggambarkan gajah, saya harus melihat dari sisi mana ya, apakah saya cukup sisi depan saja ya untuk menggambarkan gajah ini punya belalai, kemudian punya taring, misalkan punya kuping yang lebar dan lain-lain, atau saya harus menggambarkan keseluruhan ya seperti itu, agar saya tidak salah mendeskripsikan misalkan gajah itu seperti ini ya. Itu terkait dengan mengidentifikasi data ya seperti itu. Kita harus explore lebih jauh ya, karena eksplorasi data ini akan menentukan analisis selanjutnya. Saya sampaikan tadi ya,
analisis yang tepat ya, analisis yang tepat selanjutnya ya. Ketika misalkan kalian suatu saat akan KTTA melihat hubungan antara kepatuhan dengan penerimaan perpajakan misalkan seperti itu, kalian bisa eksplorasi itu menggunakan grafik ya, eksplorasi kan. Kalau grafik biasa kan biasanya kepatuhan sekian, perpajakan sekian. Tapi kalau eksplorasi, grafiknya bisa digabungkan. Oke, seperti apa? Apakah ada hubungan atau tidak? Itu adalah eksplorasi ya, bagaimana mengidentifikasi data di awal. Ya, ini terkait dengan distribusi datanya. Nah, kemudian ini kemarin kita menggunakan plot kuantil-kuantil. Nah, plot kuantil-kuantil ini jika dia mendekati garis lurus, maka dia dianggap normal kan? Ini mendekati garis lurus, dia maka dianggap normal. Ya, plot kuantil-kuantilnya kalau seperti ini misalkan dia bukan garis lurus ya, ini mirip kuadratik ya. Nah, ketika kita menggunakan mengeksplorasi misalkan ini bentuk grafiknya kuadratik nih. Nah, bagaimana agar dia tanda kutip normal, datanya bagus, datanya linear ya misalkan seperti itu. Nah, kita menggunakan transformasi. Nah, oleh karena itu eksplorasi data di sini penting nih untuk menentukan langkah awal data ini harus saya apakan ya. Apakah saya langsung analisis ya atau saya tanda kutip perbaiki dulu ya. Nah, namanya transformasi, kalau di statistik namanya transformasi data itu bisa logaritma, kuadrat, square root dan lain-lain ya. Itu bisa apakah seperti itu atau saya langsung tentukan aja. Saya langsung walaupun ada pencilan saya tentu pakai min misalkan langsung seperti itu. Itu bisa ya. Bisa seperti itu tergantung nanti kalian ketika mengeksplorasi data, menentukan identifikasi data mau seperti apa. Itu terkait dengan plot kuantil-kuantilnya. Ya, sama ini mendeskripsikan plot kuantil-kuantil ya. Apakah ini menjulur ke kanan, ini menjulur ke kiri ya. Plot kikinya seperti ini, misalkan seperti itu. Ini banyak di kiri ya, seperti itu. Ini banyak, ini banyak ya, ini banyak ke kanan ya, banyak ke kanan, ini banyak ke kiri, misalkan seperti itu ya. Plot kuantil-kuantilnya ini kan banyak di kiri ya, modus atau mediannya rata-ratanya banyak di kiri, sehingga banyak di kiri, misalkan seperti itu plot kuantil-kuantilnya ya. Oke. Nah, ini tadi yang ditanyakan Masnya ya, ada beberapa misalkan skala data dan teknik analisisnya ya. Memang mungkin saya kembali lagi menyampaikan bahwa ketika kita mengeksplorasi data bukan hanya dari skala ya, bisa dari skala, ini salah satunya dari skala ya. Untuk menentukan teknik analisis data itu seperti ini. Misalkan untuk nominal. Nominal ini apakah kita bisa pakai median, rata-rata ternyata tidak bisa. Karena nominal ini dia hanya menggunakan kategori. Tadi sebutkan saya laki-laki, perempuan, misalkan atau warna kulit di sini misalkan putih atau kuning, misalkan seperti itu ya. Itu hanya distribusi frekuensi saja. Median tidak bisa ya, rata-rata tidak bisa, standar deviasi tidak bisa, kuartil tidak bisa. Jadi untuk menentukan ukuran pemusatan, ukuran varians tergantung dari skalanya, ya, tergantung dari skalanya, ya. Kemudian tadi tergantung dari kita eksplorasi datanya. Ketika misalkan rasio pun eksplorasi datanya ketika ada pencilan, kita harus menggunakan yang mana ya. Nah, dari nominal dia hanya distribusi frekuensi, kemudian ordinal. Ordinal itu mirip tadi ya. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, cukup setuju, itu ordinal. Walaupun ordinal itu menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, tetapi angkanya ini, urutannya itu tidak bermakna ya, tidak bisa diukur jaraknya. Sehingga ordinal ini hanya bisa menggunakan ya distribusi frekuensi atau median ya. Contohnya ketika misalkan 3, 2, 1 seperti itu, 5, 5, 4, 3, 2, 1, kita ukur saja mediannya, bajaknya ada di mana. Kalau kita pakai rata-rata ya, sebenarnya itu tidak mencerminkan, karena ketika kita rata-ratakan, Oke. Ketika kita rata-ratakan, ketika kita menggunakan ordinal, ya itu akan menjadi nilai numerik ya. Misalkan 4,5, 4,6, ya boleh saja. Misalkan kalau kebanyakan orang misalkan pakai rata-rata, kemudian rata-ratanya kita bulatkan kan gitu 4,5. Tapi secara konsep sebenarnya ketika ordinal dia harusnya menggunakan median, teknik yang tepat ya. Kemudian ada yang namanya kuartil. Kuartil bisa nih kalau median Q1, Q2, Q3 ya. Karena kalau ordinal itu sama, kuartil kan sama median hampir sama ya. Dia hanya membagi jumlah data saja ya, seperti itu. Kedua terakhir ada interval.
Ya, kalau interval dia kan mirip suhu ya. Suhu itu ada, cuma dia tidak punya titik nol yang mutlak, akan tetapi dia ada jarak yang bermakna gitu kan. Nah, dia distribusi frekuensi bisa median, bisa rata-rata, bisa standar deviasi juga bisa, karena numerik ya, kuartil bisa, penambahan penambahan pengurangan bisa. Interval dan rasio ini ya bentuk datanya numerik, sehingga kemungkinan besar bisa semua. Sedangkan nominal ordinal ini ada bentuk datanya rata-rata kategorik, ya, hanya mengelompokkan, ya. Jadi di sini nominal ordinal itu hanya mengelompokkan, ya. Bagaimana teknik analisisnya, ya, untuk pemusatan dan varians hanya tertentu saja yang bisa digunakan. Kemudian untuk interval dan rasio, karena dia numerik, mungkin hampir seluruh titik pemusatan dan titik varians bisa dipergunakan. Akan tetapi catatannya adalah walaupun dia interval dan rasio berbentuk numerik, ada yang perlu diingat, yaitu apakah karakteristik datanya ya normal, atau misalkan tadi ada pencilan dan lain. Ketika ada sesuatu yang ekstrim, harusnya menggunakan teknik analisis yang tepat, ya, seperti itu, misalkan menggunakan median dan lain sebagainya. Ya, seperti itu, Mas atau Mbak, silakan, ada yang tanyakan? Belum? Oke, belum ada yang tanyakan. Ternyata selesai, menurut Mbak, bahasan kita hari ini ya, terkait dengan chapter 3-nya, bagaimana mendeskripsikan data, kemudian eksplorasi data, kemudian ada terkait dengan bagaimana membandingkan data. Ya, membandingkan data ini harus ingat ya, apple to apple dibandingkan itu ya. Jika berbeda satuannya harusnya tidak bisa ya, karena kita akan mendapatkan tanda kutip mirip waktu pertemuan kedua, menyesatkan ya, seperti itu. Ya, sekian Mas dan Mbaknya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Mohon maaf, di saya udah mulai gelap ya, udah mulai hujan di tempat saya ya. Silakan, ada yang tanyakan, didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Yuda, silakan. Terkait soal yang tugas minggu lalu sih, Pak. Oke. Untuk yang nomor 2 itu kan disuruh membuat ini OGIF itu yang kurang dari lebih dari itu, Pak. Oke. Nah, kalau saya lihat di buku kan karena contohnya juga nggak kurang dari lebih dari, jadi itu kan kayak ditepat di titik apa namanya, tengah-tengahnya, batas nyatanya itu ya Pak ya, batas yeah. Nah kalau misalnya kurang dari lebih dari itu, apa tetap di titik itu, maksudnya kayak sejajar gitu atau gimana Pak? Ya, untuk kurang dari dan lebih dari ini adalah sama Mbak, sesuai dengan skalanya ya, skalanya. Kalau kemarin kita menentukan misalkan ya skala 5 sampai 10, frekuensinya 2. Nah, kita menggunakan skala itu sebagai titiknya ya. Skala itu sebagai titiknya ya. Berapa sih yang ada kurang atau lebih dari sekian? Jadi ini sebenarnya kurang dari dan lebih dari itu hanya kebalikan. Misalkan kalau kurang dari itu mirip yang seperti ada yang di buku-buku Triola, misalkan frekuensi 5 sampai 10 ada 2 ya, itu memang ada 2. Jadi skalanya ini dianggap sebagai satu titik tertentu, di mana satu titik ya, kalau kita menyebutkan kurang dari sekian, nah ini satu skala ini dianggap sebagai satu titiknya ya. Ketika kita menyebutkan kurang dari, skala ini dianggap satu titik, kemudian sebut 2. Nanti lanjut lagi ke skala berikutnya, berapa frekuensinya, disebutkan kumulatifnya, jadi ada berapa ya. Kalau kumulatif seperti itu, misalkan kalau tidak kumulatif ya disebutkan saja, misalkan 2, 3, 4, 5, kalau kumulatif ya tinggal tambahkan 2 tambah 3, 5, 3 tambah berikutnya. Nah, kalau lebih dari, baru kebalikannya. Dari misalkan totalnya ada berapa terlebih dahulu, misalkan lebih dari sekian, berarti ada totalnya, misalkan total, misalkan ada 40 awalnya, oke, ada 40, kemudian berkurang lagi, ya ada berapa, nanti dia akan ketemu di satu titik tertentu yang menyatakan misalkan yang lebih dari dan yang kurang dari ini, banyaknya frekuensi ini ada di mana? Nah, itu adalah titik tengahnya. Ya, titik tengahnya. Coba kalau dari tugas yang kemarin, silakan dibuka, misalkan ada yang nanti dia ketemu tuh lebih dari
sama kurang dari, dia di titik mana dia akan datanya berkumpul akan sama dengan ya banyaknya frekuensi yang muncul di sana. Nah, seperti itu Mbak. Siap Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang saya kan? Mudah ya, terkait saya coba menanyakan kembali untuk latihan-latihannya kurang variasi atau seperti apa, karena memang waktu kemarin ya ini saya nggak tahu, makanya mungkin saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak bisa mengakomodir seluruh keinginan mahasiswa di tengah PJJ ini. Misalkan satu mahasiswa ada yang ingin WhatsApp group saja, ada yang ingin video conference saja, atau misalkan satu mahasiswa, Pak saya tidak usah pakai soal latihan, ada mahasiswa lain, Pak saya ingin latihan. Ada yang memang misalkan Pak latihannya terlalu terbanyak lagi. Nah ini saya tidak bisa belum bisa mengakomodir semua karena memang PJJ ini, tapi kita usahakan ya kalian akan tetap dapat latihan ya seperti itu ya, latihan untuk melatih agar jangan tanda kutip membaca saja, walaupun membaca cukup paham, tetapi saya kira sepemahaman saya kalau statistik itu kalau tangan tidak gerak ya mirip akuntansi lah ya, kalian akan hanya menghafalkan rumus, tetapi rumus ini nanti dipakai ketika apa, seperti itu. Silakan, ada yang berpendapat kurang atau cukup? Izin Pak, mungkin Ya. kalau habis tugasnya selesai dikumpulkan bisa di-share kunci jawabannya Pak, mungkin biar bisa belajar. Ya, baik, terima kasih Mas Mbaknya. Ya, kita akan coba bahas ya. Oke, kita akan coba bahas atau saya share terkait dengan hasilnya ya. Untuk terkait dengan biasanya sih kalau kita tidak PJJ memang saya bahas di kelas ya kan, yang bisa maju ke depan silakan bahas seperti itu biasanya ya. Jadi kalau misalkan latihan di kelas, tetapi karena ini PJJ ya saya coba usahakan. Oke, tadi masukannya terima kasih Mbak. Misalkan kita bahas bersama-sama ya jika masih memungkinkan, atau saya share terkait dengan hasilnya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Untuk media pembelajarannya mudah-mudahan bisa ya kita mengikuti pakai video conference seperti ini dan WhatsApp group ya. Oke, di mix saja ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan Mas dan Mbak semuanya, rekan-rekan 505? Cukup? Cukup? Ya, oke, baik. Kalau cukup mungkin udah sore juga ya. Baik, saya akhiri ya, Mas Mbak. Saya udah gelap, saya nggak kelihatan, kamarnya juga di kamar anak-anak, saya agak ngumpet-ngumpet, mungkin udah kedengeran suara-suara di ini, saya agak ngumpet, saya tutup dulu, karena memang ya sama lah, kita nikmatin ya, silakan dinikmatin, saya ada suara-suara anak kecil, saya sambil ngumpet-ngumpet, sambil belajar ya, jadi mohon maaf, saya tidak menghidupkan lampu ya, saya di kamar anak-anak, silakan, jadi mohon maaf. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya, semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Tetap semangat dalam PJJ ya. Mohon maaf apabila saya kurang optimal, saya belum bisa mengakomodir seluruh keinginan dari mahasiswa ya. Tapi saya usahakan kita akan seoptimal mungkin, seefektif mungkin terkait media pembelajaran ini. Dan silakan jika ada yang ditanyakan, saya terbuka ya, mau di WhatsApp group atau di sini silakan terbuka, kita diskusi terkait dengan statistika atau mata kuliah statistika ini. Sekian Mas dan Mbak, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Saya tutup, saya akhiri pertemuan ketiga ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mas dan Mbak semuanya.